Hello, Gaby di sini. Welcome to my dreams. Setelah capek seharian kita muter-muter di Sunset Road, setelah makan siang, harusnya nih sekarang kita jalan balik ke Jakarta. Tapi entah kenapa ini badan males banget, kayaknya rasanya pulang. Jadinya sebelum pulang kita main lagi deh muter-muter di Kuta. Malah berakhir booking hotel lagi. Seperti yang udah kalian lihat di awal, begitu mau masuk ke hotelnya, di depannya itu ada restoran. Biasanya tiap malam minggu itu ada live musik. Tempat nongkrong favoritnya om-om dan tante-tante bule dah pokoknya. Masuk area lobby ketemu eskalator nih yang gede banget. Vibesnya model kayak mall dah, luas banget. Kebetulan kita nginepnya pas weekday nih guys, makanya sepi. Biasanya kalau weekend mah rame banget. Maklum dah, soalnya emang ini hotel lokasinya strategis banget. Bener-bener ada di depan pantai Kuta. Coba yang udah tahu nama hotelnya apa, komen di bawah ya. Begitu masuk kita langsung disediain nih welcome drink. Sambil minum kita proses check-in aja ya guys, biar bisa langsung rebahan. Proses check-innya juga satset. Mbak-mbak resepsionisnya ini baik, ramah, cakep lagi. Onti uncle coba tebak nih, Joel udah minum berapa gelas? Maklum dah ya, kita sampai sini tuh jam 2 siang, Bali lagi panas-panasnya. Tapi emang bener deh, minum orange juice di tengah panas matahari Bali, tengah hari bolong, itu indah banget. Nih sekilas gue kasih lihat ya situasional di lobinya. Emang sih kelihatannya agak old ya, tapi percayalah ini nyaman banget. Dan yang pasti luas nih buat teman-teman nanti yang nginep sini bawa anak nih, anak lu lari-larian juga nggak bakal kebentok. Dah, ini bapak-bapak udah di sini lagi aja. Selesai check-in, tenggorokan juga udah fresh. Yuklah kita langsung masuk lihat kamarnya. Di sini lorongnya banyak guys, hati-hati ya, jangan keder lu ntar kesasar. Yeay, akhirnya sampai di kamar kita. 1, 2, 3. Welcome to our room. Wah, kamarnya bagus banget. Kasurnya cukup gede dan pastinya empuk. Nah, di samping tempat tidur ada wastafel nih buat cuci muka. Sampingnya langsung pintu ke kamar mandi. Lihat kamar mandinya, lumayan lengkap ya guys. Ada toilet, shower, sabun, dan shampoo. Handuk dan toiletrisnya ada di luar ya guys. Tapi bentar, ini ada jendela di ujung sini ngelewatin meja kecil. Agak repot ya mau ke jendelanya. Mana view-nya cuma parkiran mobil lagi. Ya sudahlah ya, siapa yang perlu sih view di kamar? Yang penting kan view kolam renangnya nanti. Samping tempat tidur ada lemari gede banget nih guys. Dalamnya luas banget ya, ada safety box juga. Terus di bawah sini ada kulkas kecil guys.
Seperti biasa, kita juga dapat teko, air minum, dan teh, gula, dan kopi ya guys. Terus handuk dan toiletrisnya ada di bawah wastafel ya guys. Tiba-tiba kita ngide nih jalan-jalan tengah hari bolong ngelilingin Kuta. Seperti yang tadi aku udah bilang, mau ke Pantai Kuta dari hotel ini tuh tinggal nyebrang doang. Mantap kagak itu? Oke, tapi hati-hati juga ya nyebrangnya. Ini Joel sama mamanya aja pegangan tangan. Nah, ini dia. Selamat datang di Pantai Kuta. Walaupun ini panasnya luar biasa, tapi kalah sama biru dan cantiknya Pantai Kuta. Nah, masih panas, pantainya agak sepi nih guys. Nanti sorean pasti rame lagi kayak Ancol. Capek ngidarin pantai, kita nyebrang lagi nih guys. Kita nyebrang pas di depan Hotel Hard Rock. Nah, papan surfing ini salah satu spot foto yang paling fenomenal yang harus kamu coba di sini guys. Ke Kuta belum foto depan Hard Rock belum afdol lah pokoknya. Tapi kita kagak foto ya, karena udah banyak foto-foto kita di sono. Yuk lanjut kita menyusuri jalan Kuta. Tapi asli deh ini panas banget. Tahu gitu gue bawa payung kan, padahal payung di mobil aja ada 2 biji. Apa boleh buat lah ya, namanya juga gak kepikiran. Kalau tadi hotelnya, yang ini Hard Rock Cafe-nya guys. Segala ada toko oleh-olehnya juga, coba doain ya guys, siapa tahu besok-besok ada berkat nih kita bisa nginep di Hard Rock.
Dari Pantai Kuta belok dikit kita udah sampai di Jalan Legian, guys. Kalau di sini udah lumayan adem ya guys, buat JJS nih enak banget. Bisa dilihat kan, selain kita banyak juga nih yang lagi JJS. Di seberang sono kayaknya lagi ada festival makanan guys, tapi kayaknya ada HTM deh, makanya sepi. So, kita lanjut aja deh JJS-nya. Di sebelah kiri aku ini masih bagian dari properti Hard Rock guys. Emang gede banget dia. Katanya nih, Hotel Hard Rock ini yang pertama ada di Asia. Selain tempatnya yang emang strategis, konsep hotelnya emang unik banget. Temanya musik rock coba. Karena udah berdiri sejak 1998, hotel ini termasuk salah satu hotel legendaris yang ada di Kuta dan ikut membentuk citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Pokoknya suatu saat gua harus nginep dah di situ. Di sini kita jalan-jalan santai aja ya guys. Kalau kata orang ada namanya window shopping. Soalnya kita nggak perlu masuk, dari luar aja kita udah bisa lihat nih toko-toko berjejeran, dari toko sepatu, koper, aksesoris, oleh-oleh khas Bali. Nah, kalau ini tukang tato nih guys. Dress-dress pantainya juga lucu-lucu guys. Wah, ada toko lukisan juga guys. Aku paling seneng banget ngeliat lukisan yang ada di jalan. Kayak lagi cerita gitu setiap lukisannya. Segala ada toko jersey bola guys. Jangan salfok sama tas anyaman yang gemes-gemes itu ya. Gue yang pengen beli aja masih maju mundur nih, mau simpen di mana? Tas udah selemari. Ada abang-abangan bule nih lagi nawar sepatu. Di sini juga banyak tempat spa atau massage gitu guys. Nggak cuma kita yang doyan dipijit, bule juga doyan. Wadidaw, ada restoran India tuh guys. Kapan-kapan kita coba ya. Di sini ada cafe guys. Sebenarnya di sini gue sempat salfok nih lihat gelato-gelatonya. Berasa lagi dipanggil-panggil gitu. Tapi bocah ini kagak mau beli gelato. Maunya beli minuman doang, kagak mau gelato. Ya udahlah ya, kita ikutin nih maunya bocah ini. Di sini gue juga sempat salfok nih guys sama Kuta Angel. Apaan ini ya? Restoran apa hotel ya? Coba yang tahu komen di bawah. Tiba-tiba ada tas Prada ngegantung. Pokoknya kalau jajan di sini lu pasti ketemu barang-barang aneh deh. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to. Jalan udah makin jauh, makin aus nih guys. Kita cari yang seger-seger yuk.
Hari ini kita coba jajan ke Kokolab ya guys. Si Joel seneng banget mau ketemu AC. Soalnya emang lagi panas-panasnya banget ini guys di Bali. Karena ini pertama kalinya gue coba Kokolab, jadi gue masih bingung nih mana yang enak. Dreamers udah pada nyobain belum? Coba komen di bawah rasa favorit lo apa? Ini nentuin rasa aja lama banget nih sampai 3 hari. Tempatnya estetik banget ya guys. Kalau di bawah sini emang agak sempit, katanya di atas yang luas. Saking ausnya sampai ditungguin tuh mbaknya bikin minuman sama si Joel. Ya maklum deh ya, anak Jakarta diajakin jalan kaki jauh-jauh begini mah grumpy. Sepanjang jalan mukanya ditekuk aja kayak kanebo kering. Ngomong aus mulu, sampai puyeng dengernya. Makanya begitu ngeliat Kokolab kagak babi bu, dia langsung belok masuk ke dalam. Gak apa-apa dah ya, sekali-sekali biar nyobain juga nih apaan sih Kokolab. Dari foto-fotonya sih enak ya. Rasanya juga macem-macem. Kalau kepo lu cari sendiri aja dah ya. Pokoknya dia ada di Jalan Legian. Mbak, ayo mbak, buruan mbak. Udah aus si Joel mbak. Yes, akhirnya this is it, Kokolab drink. Bon appetit. Enak banget guys, seger. Es kelapa rasa-rasa dah pokoknya. Kalian jangan lupa coba ya guys. Abis minum, haus sudah terobati. Mari kita jalan lagi. Sekarang kita udah jalan arah balik ya guys. Tiba-tiba disalip abang bule. Kayak bemo aja lu bang, nyalip-nyalip. Untung mama ini sabar, kagak balas nyalip. Jalan di sebelah sini lumayan panas nih guys. Gak kayak tadi waktu berangkat di seberangnya, adem. Tapi gak apa-apa dah, biarpun panas kita tetap harus jalan pakai sukacita. Anak itu udah gak grumpy lagi dilihat ya mak. Udah happy ya anak itu dah. Diajakin panas-panas itu apa baru dia. Kan emang dasar bocah ya. Es terus. Nggak apa-apa dah, biar dia semangat nih jalan kaki pulang. Karena kalau di Jakarta boro-boro nih kita bisa jalan kaki sepanjang ini. Si Joel pulang pergi sekolah naik motor, mana ada dia jalan kaki. Apalagi bapaknya si Joel, dia mah jalan kakinya kalau pas lagi healing aja kita di luar kota. Apakah ini tandanya kita harus keluar kota terus ya tiap hari biar pada sehat gitu olahraga? Kalau itu sih kayaknya badan sehat dompet anfal. Karena sayap kiri udah panas, kita nyebrang guys ke sayap kanan. Tiba-tiba kita salvok nih sama Truntum Hotel. Perasaan baru lihat ini ada nama hotel Truntum. Lucu ya. Tapi ternyata setelah gue browsing artinya bagus banget loh guys. Nama Truntum diambil dari motif kain batik Jawa guys, yang artinya melambangkan cinta yang tumbuh kembali dan semakin kuat. Widih, so sweet kagak tuh. Dan ternyata ini hotel tuh dulunya bekas Grand Ina Kuta say. Gue baru tahu. Udah ada yang pernah nginep di sono belum? Kalau udah komen dong di bawah. Gak kerasa udah sampai lagi kita di Pantai Kuta. Tuh kan mataharinya juga udah nyolot banget nih. By the way, kalian pernah penasaran gak sih guys, kenapa ya Kuta yang dulu paling terkenal di Bali sekarang kalah sama Canggu? Setelah gue perhatiin, kayaknya emang tren wisata Bali banyak berubah guys. Kalau dulu turis ke Bali tuh cuma mau surfing, mau cari bar atau klub malam. Nginepnya juga cari hotel murah-murah yang di dekat pantai, dekat bandara. Tapi sekarang
Turis datang ke Bali tuh nyarinya cafe estetik, coworking space, villa private, sampai Demam Beach Club. Dulu nightlife Bali tuh identiknya sama klub malam di Kuta kayak Sky Garden Bali. Sekarang trennya berubah guys, ke sunset party lah, rooftop bar, sampai beach lounge. Semoga gua bener ya nyebutnya. Nah, semua konsep itu tuh kebanyakan adanya di Canggu atau enggak di Uluwatu. Tapi pengaruh paling besar itu dari sosial media guys. Sekarang banyak orang milih tempat liburan tuh bukan dari brosur travel, tapi dari TikTok, Instagram, dan YouTube. Kayak kalian ini nih lagi nontonin channel gua. Kalau satu cafe atau beach club viral aja, besoknya tiba-tiba ribuan turis datang ke tempat itu. Terus sekarang yang punya bisnis juga sengaja tuh desain tempatnya supaya fotogenik, dipakein mural artistik lah, kolam infinity, sampai interior estetik dah. View-nya juga harus yang sunset tebel banget. Supaya apa? Supaya fotonya bagus. Karena kalau fotonya bagus artinya promosi gratis dari pengunjung. Influencer juga sekarang jadi agen wisata baru. Apalagi kalau followernya sampai jutaan. Begitu sekali posting cukup dah buat bikin satu tempat langsung viral. Doain ya guys ya, semoga follower Gabby's Dream bisa sampai jutaan juga. Amin. Apalagi sekarang ada tuh budaya FOMO. Tahu kan FOMO? Fear of missing out. Itu loh orang-orang yang ngelakuin sesuatu tuh karena takut ketinggalan tren. Kalau dulu kita mah takutnya ketinggalan pesawat, sekarang kita takut ketinggalan tren. Nih yang lucu nih, wisata zaman sekarang tuh orang datang bukan emang karena suka sama tempatnya, mau nikmatin tempatnya, tapi cuma buat pembuktian ke netizen. Gue juga udah nih kesini. Begitu upload langsung cari tempat viral berikutnya. Contoh yang paling jelasnya di Bali ada tuh orang rame-rame antri 2-4 jam buat foto 30 detik di Gates of Heaven, Pura Lempu yang luhur. Emang sih foto di gerbang ini nih kelihatannya cakep banget. Ada refleksi danau gitu, terus belakangnya Gunung Agung lagi. Serius dah nih fotografernya cerdas banget. Tapi kalau gua sih ya disuruh nunggu 2-4 jam cuma buat foto begituan, makasih banyak dah. Mohon maaf, tapi gua gak sesabar itu. Tapi ironisnya banyak orang yang bahkan gak tahu sejarah pura itu. Mereka datang karena lihat foto viral dan FOMO dah. Orang dulu naik gunung buat cari Tuhan, sekarang naik gunung buat antri foto 30 detik buat konten Instagram. Tapi sebenarnya FOMO ini ada dampak baiknya juga buat tempat wisata yang tiba-tiba viral. Begitu tempat wisata itu viral, ekonomi lokalnya pasti langsung naik. Hotel jadi penuh, warung makan rame, ojek, guide, sampai parkir juga ikut kebagian rejeki. Terus destinasi yang dulu tersembunyi sekarang jadi dikenal sama dunia. Yang paling penting bisa ngebuka lapangan kerja baru. Kagak berasa udah nyampe lagi aja nih kita ke hotel. Abis ini gue mau kasih lihat satu spot terbaik yang ada di hotel ini. Ini dia salah satu spot paling terkenal yang ada di hotel ini. Rooftop pool dan bar yang langsung menghadap ke laut dan sunset pantai Kuta. Yes, bener banget. Hari ini aku lagi nginep di Kuta Beach Beachfront Hotel Kuta. Seperti yang tadi gue udah bilang, hotel ini berada di jalan utama Jalan Pantai Kuta. Cuma 1 menit jalan ke Pantai Kuta dan cuma 5 menit jalan kaki ke Beach Walk Mall dan Hard Rock Cafe yang tadi kita lewatin. Terus konsep arsitekturnya juga unik loh, mirip cruise ship alias kapal pesiar. Dari lobi sampai rooftop dibuat seperti pengalaman berlayar gitu di laut. Fasilitasnya juga lengkap, ada rooftop pool, spa dan massage, restoran dan bar, aktivitas wisata kayak snorkeling atau surfing. Buat lo yang naik pesawat mau diantar jemput dari bandara ke bandara juga bisa loh guys. Saking cantiknya sunset di sini, gue sampai double nih ngerekamnya di kamera sama di HP buat nyetatus di WA, sama buat dikirim ke grup keluarga.
Terus bilang, "Mama, Papa, aku di Bali nih." Kan gua kata sunset di sini tuh nggak ada obat. Cantiknya banget. Rooftop Kutabax ini cuma di lantai 4, tapi view-nya langsung ke laut tanpa ada halangan. Makanya banyak turis datang cuma buat sunsetan di atas sini. Jangan sedih, bule Jakarta juga nggak mau kalah nih. Romantisan di mari. Udah kayak Jack and Rose belum guys? Jangan deh. Mereka meninggalnya tenggelam di laut lepas. Jangan. Soalnya abis ini kan kita balik ke Jakarta, nyebrang laut lagi pakai kapal besar. Amit-amit dah. Terus nilai plusnya berenang di sini tuh di setiap pinggiran kolamnya ada tempat duduk. Jadi untuk memandangi sunset tuh nggak perlu lu keluar dari kolam berenang. Detail kecil gini aja mantep banget ya. Lu kalau di sini nggak akan pernah mau lepasin pandangan dari sunset ini deh. Maunya ngeliatin mulu. Kolamnya juga nggak terlalu dalam ya guys. Jadi masih aman lah buat anak-anak. Asal tetap didampingi sama orang tuanya ya. Beruntungnya pas kita lagi nginep kemarin, lagi ada promo beberapa minuman dan makanan. Jadi lumayan ngirit deh jajan di sini. Buat cemilannya kita pesen kentang goreng guys. Oh gini ya jadi orang ada. Berenang sambil pelotot-pelototan sama matahari terbenam. Kayak gini mah makin males ini pulang ke Jakarta. Apa kita pindah ke Bali aja ya guys ya, biar bisa liburan gitu tiap hari. Tapi ntar gua kerja apa ya di Bali? Coba teman-teman yang di Bali ada yang mau mempekerjakan gua nggak? By the way, ini gue kagak pakai filter apapun ya guys ya. Ini warna kuningnya langsung original dari matahari tenggelam. Sekuning dan secantik itulah pokoknya. Ini kita baru dianterin garpu nih guys buat makan kentangnya. Sebelum kita telan, jangan lupa cocol ke sambal dan mayonesnya dulu. Bon appetit. Rasanya french fries banget. Mataharinya makin lama makin turun guys, dan makin cantik. Udah gak bisa berword-word lah gua. Lu liatin sendiri aja nih. Nah, buat elu yang gak mau basah-basahan, bisa banget dinner pinggir kolam kayak gitu tuh. Pokoknya cocok dah buat tempat orang ngelamar. Ngelamar cinta ya besti, bukan ngelamar kerja. Mataharinya udah makin masuk tuh guys. Hari mulai gelap. Walaupun mataharinya udah makin hilang, tapi tetap aja ini tempat cantik banget. Bikin kita yang ada di sini tuh males gitu buat pulang. Kan dilihat dari segi manapun ini hotel emang beneran cantik guys. Gue yakin kalian pasti udah bertanya-tanya nih, berapa sih rate per malam nginep di sini?
Sabar dulu ya guys, kalian nonton dulu ya sampai akhir. Nanti di akhir video pasti gua spill harganya. Dijamin kagak mahal, beneran. Good morning, selamat pagi. Ini udah keesokan harinya. Kita pagi-pagi mau siap-siap breakfast. Bisa dilihat kan, muka gua aja masih muka bantal. Sebenarnya yang breakfast pagi ini tuh rame guys. Tapi karena ini tempatnya terlalu luas, jadi kelihatannya sedikit. Tentu aja seperti hotel-hotel lainnya, di sini ada teh dan kopi. Terus belok dikit ada orange juice, infus water sama air putih guys. Cukup lengkap ya buat minuman doang. Nah, ini yang agak bingung nih. Di sini ada pepaya potong, terus di sebelahnya juga sama. Ngapain dipisah-pisah ya? Tapi untuk menu yang lain-lainnya sih cukup enak guys. Dan cukup lengkap juga. Ini area bubur ayamnya nih guys. Kondimennya juga lengkap banget. So, ini saatnya gua spill berapa budget untuk nginep di hotel ini. Lu percaya nggak guys? Kalau gua bilang nginep di sini cuma mulai dari 300 ribuan doang. Udah dapat semua fasilitas yang dari tadi gue sebutin. Pokoknya worth it, pakai banget deh nginep di sini. Kalau ada kesempatan, gue pasti balik lagi buat nginep di sini. Kalian juga jangan lupa cobain ya. Terus mention gue deh di TikTok ataupun di Instagram @mimpigebi. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Kalau gabut, boleh juga ya nontonin video-video gue yang lainnya. Siapa tahu memberkati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bunyiin juga loncengnya. See you guys on my next